Aku dapat data TPS. Di sini jumlah kecamatan, kelurahan sama jumlah TPS. Terus setelah itu jumlah pemilih laki-laki sama perempuan dan jumlahnya. Ini dapat di seluruh Indonesia ya. Ini nggak tahu tahun berapa. Aku nyari di Google itu dapat data seperti ini. Nah, kebetulan datanya itu formatnya ya masih belum siap di visualisasiin ke Google Data Studio sih. Jadi ini niatnya nanti mau tak bikinin series ya, berapa jenis visualisasi yang bisa ditampilin. Oke, yang pertama kita bahas ya. Tadi itu di sini masih merge. Ini tak rapiin dulu. Terus di sini juga ada kayak gini merge juga, terus tak rapiin dan akhirnya hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya datanya udah bagus, penulisannya cuma penataannya ini sih yang kurang bagus. Nah setelah itu aku buat di Looker Studio ya. Nah di Visual Looker Studio aku bikin 2 visualisasi. Yang pertama itu provinsi. Terus di sini adalah jumlah TPS per provinsi dan persentase di daerahnya itu, persentase nasional maaf, itu berapa persen. Dari sini bisa kita lihat. Nah terus ke bawah di sini aku bikin visualisasi. Di sini ada visualisasi kabupaten kota dan setelah itu adalah di sini juga persentase populasinya kayak gitu. Nah, menariknya jika kita menggunakan Google Data Studio ini, kita pilih Jawa Barat begini ya. Oke, ini tak bikin settingnya dulu. Kita bikin Jawa Barat, terus dia akan memfokuskan tampilannya di area Jawa Barat saja. Kayak gitu. Nah, ini sayangnya karena internetnya kurang kencang akhirnya kayak gini. Nah kita bisa lihat ya di sini di Jawa Barat untuk lokasi pembeliannya ada di sini. Terus itu paling tinggi CPS-nya di Bogor. Oke, Bandung, Bekasi. Nah di sini kalau misalnya jumlah TPS-nya itu korelasinya positif sama jumlah penduduk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di Bogor ini penduduknya padat kayak gitulah. Nah selanjutnya kita coba Jakarta yang terkenal dengan padatnya wilayah gitu. Nah mana aku cek dulu Jakarta. Kok Jakarta nggak ada guys? Oh ada. Sorry. Kenapa susah kayak gini aja? Jakarta. Oke. Di Jakarta kan cuma ada 4 provinsi nih. 4 provinsi, ya betul ya. 4 kota ya, kabupaten. 5 tambah puluhan seribu. Oke, kalau kita lihat di sini Jakarta Timur paling banyak ya. Oke, nah seperti itu teman-teman untuk dashboardnya yang aku buat gitu. Ya di sini aku hanya fokus untuk meringkas informasi aja sih, belum lebih jauh, dan nanti kemungkinan aku akan ngulik lagi dari data yang aku kerjakan ini, aku dapat ini bisa ditampilkan seperti apa saja. Yang pertama sih aku memang seneng bikin peta-peta sama kayak gini sih, suka sih karena sangat simpel sekali untuk melihat kita melihat kesimpulan tuh enak banget untuk melihat sebaran jumlah penduduk, sebaran produk, sebaran penjualan paling enak bukan ini. Cuma jangan minta divisualisasiin ketika database-nya masih berantakan ya teman-teman. Memang harus ada proses yang namanya normalisasi data atau apa itu supaya nanti di dashboard. Nah, tujuan dari dashboard adalah melingkas informasi dari yang datanya itu berantakan terus nggak karuan lah. Jadi itu kita akan meringkasnya dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk konteks visualisasi kita bisa bikin bebas ya. Ada yang visualisasi memang itu kita bikin untuk komparasi antara misalnya gender ya, itu kita mau nampilin. Terus habis itu menampilkan grafik batang juga. Nah ini tergantung konteks yang mau dipakai. Jadi paling penting di awal sebelum membuat dashboard, pastikan pada user kamu pengen melihat apa sih dari data ini. Terus habis itu ajak si user untuk meringkas, tolong dong kondisiin datamu
harusnya seperti ini, dan itu tahap yang paling membutuhkan kesabaran. Jadi buat teman-teman memang harus sabar aja sih. Nah setelah itu apa sih investasinya dari sabar itu? Hasilnya adalah biasanya kalau mau proses data kan butuh waktu lama kan. Nah ini bisa dalam hitungan detik karena udah di dashboard dan sudah distandarisasi. Kedengarannya gampang, tapi memang gampang sih sebenarnya kalau udah terbiasa. Nanti rasain aja nanti kalau misalnya ada bisnis, ada apa-apa, kalau udah terekam dalam dashboard itu enak, dan kita tuh udah paham mau ngitung apa, mau ngeliat apa. Jadi nggak bingungin teman-teman yang admin atau saya yang sering bikin dashboard. Memang dari awal memang tak clearin dulu ekspektasinya, baru tak kerjain. Wow, ternyata cukup panjang juga ya 5 menit. Semoga ini bermanfaat. Nanti akan aku lanjutin besok untuk kerjainnya. Thank you.